Halo Cancer semua, welcome back to my channel. Apa kabar? Bertemu lagi dengan aku Nawang. Aku harap kamu semuanya dalam keadaan sehat, baik-baik saja, bahagia selalu, selalu di dalam keberkahan, di dalam kelimpahan rezeki, dan juga selalu di dalam perlindungan Tuhan yang Maha Esa. Ini general reading, energi banyak orang, jadi mungkin ada sebagian yang resonate dengan kamu dan juga mungkin ada yang tidak resonate, atau keadaannya juga bisa terbolak-balik atau vice versa. Jadi aku harap kamu semua bijak dalam mendengarkan readingan ini. Ambil manfaat positifnya, buang yang negatif, dan selalu berserah diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Cancer, readingan aku kali ini dengan tema mengerikan, fakta ini terungkap dan membuka tabir misteri hidupmu, Cancer. Kita akan lihat bagaimana energi kamu di sini satu persatu. Oke, Cancer, di kartu pertama aku ngerasakan bahwa ya kamu itu lagi terjebak dengan pemikiran-pemikiran kamu, dengan kondisi kamu, dengan kesedihan, dengan luka, dengan keterpurukan, dengan hinaan gitu. Jadi kayak ada perasaan-perasaan kamu yang kenapa begini, kenapa dia mengkhianatiku, kenapa dia memanfaatkanku, kenapa mereka itu menghancurkan hidupku, menghancurkan kebahagiaanku. Sangat kecewa ya. Karena yang terungkap di sini adalah hal-hal yang mengejutkan, di mana ya kebaikan kamu itu dibalas dengan luka, dengan kekecewaan, dan dengan pengkhianatan. Kemudian aku juga ngerasa bahwa ada situasi-situasi yang membuat kamu itu harus kayak lebih waspada. Karena ya banyak hal yang membuat kamu itu kayak mengalami hal ketakutan. Entah di sini ada ancaman, ada intimidasi dari seseorang yang membuat kamu itu ketakutan sendiri, gelisah gitu ya. Dan selanjutnya aku juga merasakan bahwa sebenarnya di sini ada rasa sakit sih ya, lebih ke arah perasaan kamu yang membuat kamu itu kayak ini udah cukup sampai di sini nih, udah banyak kesempatan yang diberikan tetapi ya justru nggak ada yang bisa meyakinkanku untuk dia benar-benar berubah gitu, dan membuat kamu akhirnya ya terlihat ketoksikan ini. Dia berkhianat, dia bermain di belakang kamu, dia banyak menipu gitu, menghabiskan uang kamu. Nah ini kayak situasi yang sangat menyakitkan ya, sakit hati sekali, kecewa sekali, dimana cinta, perjuangan, pengorbanan kamu itu nggak berarti apa-apa bagi dia. Justru di sini kamu dikhianati gitu. Dan memang yang aku rasakan saat ini kamu sedang berusaha untuk ya mencoba untuk melepaskan diri, walaupun terkadang kamu juga ngerasa pesimis. Di sini ada emosi ya, ada marah, ada rasa minder juga, ada rasa nggak ingin lagi deh, atau kamu itu nggak ingin menjalin hubungan lagi dengan seseorang, cukup sampai di sini, lebih impulsif lah gitu ya. Karena ya hal-hal yang terjadi yang membuat kamu itu ngerasa bahwa nggak ada yang bisa dipercaya, nggak ada yang bisa mengerti aku, nggak ada yang bisa benar-benar memperjuangkanku, membahagiakanku ya, menerima segala pengorbananku. Justru di sini aku dikecewakan, dan ini fakta yang menyedihkan. Karena yang aku rasakan udah banyak habis hartamu, uangmu untuk dia gitu. Bahkan perasaan kamu yang naik turun ya, karena seseorang itu kayak benar-benar menguras emosi kamu gitu. Dan Cancer ya, lepaskan ini semua, mulailah kehidupan yang baru, semangat ya, karena kamu pantas untuk bahagia. Kamu harus bahagia, kamu harus punya prinsip, kamu harus punya pengendalian diri, dan kamu harus bersiap untuk memulai kehidupan yang baru. Dan di sini aku merasakan kamu itu lebih hati-hati. Kamu mencoba untuk ya memulai kehidupan yang baru, walaupun di sini ya ada kabar buruk yang kamu dapatkan gitu. Entah uang kamu dibawa kabur, kamu ditipu, kamu dimanfaatkan,
atau ada persaingan di tempat kerja yang membuat kamu itu harus dijatuhkan, dilengsarkan dari jabatan gitu ya. Dan Cancer, ya apapun halnya yang sudah terjadi ya sudah, lepaskan, ampuni, maafkan, ikhlaskan gitu. Karena yang aku rasakan kayak justru kamu itu harus menjauh dari hal-hal seperti ini. Kamu itu harus menghindar, membatasi pergaulan kamu, dan memang kayak menutup diri sih gitu. Bukan berarti kamu nggak ingin terhubung dengan orang lain, nggak, tetapi ya kamu butuh waktu untuk lebih meyakinkan diri, dan kamu butuh kesiapan untuk ya terhubung dengan orang lain gitu. Dan memang dari waktu yang kamu dapatkan ini benar-benar membuat kamu itu menjadi lebih memahami ya, dan banyak-banyak bersyukur juga. Karena mungkin tanpa kekecewaan, tanpa fakta yang terungkap sebelumnya, mungkin kamu akan terus-menerus berada di fase dimana kamu dibohongi, kamu dihancurkan, kamu dimanfaatkan gitu, kamu dijebak. Dan justru pelan tapi pasti kamu benar-benar melakukan perubahan ya, karena di sini ada kebahagiaan, ada harapan-harapan kamu yang terwujud, ada sesuatu hal yang memang kamu lepaskan, kamu akhiri, dan kamu memulai kehidupan yang baru, dan kamu memperoleh, mencapai kemenangan, mencapai tujuan hidup kamu. Jadi Cancer, ini sangat luar biasa, ini sangat mengagumkan, ini situasi-situasi yang sangat indah ya, karena Tuhan itu menjawab segala doa-doa kamu. Tuhan itu ya membuka tabir yang selama ini tersembunyi agar kamu sadar bahwa siapa sih orang-orang yang berada di dekat kamu, di sekeliling kamu, dan apa tujuannya untuk dekat dengan kamu gitu. Walaupun di sini kamu benar-benar terluka dan kecewa, tetapi setidaknya kamu itu nggak dibohongi terus-menerus, dan kamu tidak dimanipulatif terus-menerus gitu. Dan sudah saatnya untuk kamu memulai kehidupan yang baru, sudah saatnya untuk kamu lebih membatasi diri ya, untuk mencoba meyakinkan diri, dan sudah saatnya untuk kamu lebih hati-hati terhadap orang-orang baru yang ingin masuk ke dalam hidup kamu gitu ya. Dan memang ada masa lalu yang menyedihkan ya, ada hal-hal yang memang mau nggak mau, suka nggak suka, siap nggak siap ya harus kamu jalani, harus kamu terima gitu. Seseorang yang toksik, pasangan yang mengkhianati gitu. Tetapi di balik ini semua akan ada begitu banyak hikmah ya. Mungkin dia itu nggak terbaik untukku, dia bukan jodohku gitu. Atau di tempat kerja itu, di sebelumnya, di situ bukan rezekiku lagi gitu. Karena banyak hal yang toksik ya, banyak persaingan, banyak tekanan, banyak beban, banyak hal-hal yang membuat kamu itu ngerasa nggak nyaman, ngerasa nggak aman. Makanya di sini kayak ya mungkin hal-hal yang terjadi ini membuat kamu itu benar-benar ngerasakan bahwa ini adalah cara Tuhan untuk melindungiku dan menjagaku dari energi-energi yang tidak sehat gitu. Jadi ya ada yang toksik, ya ada yang positif juga, tergantung bagaimana kamu menyikapi segala sesuatunya, dan tergantung bagaimana kamu berpikir atas apapun yang terjadi gitu. Kemudian aku merasakan bahwa ya sudah saatnya juga untuk kamu lebih fokus dan juga diiringi dengan kewaspadaan gitu. Karena ya orang-orang dari masa lalu tuh kayaknya masih kepo tentang kamu, masih penasaran bagaimana diri kamu, keadaan kamu gitu. Apalagi kondisinya sekarang itu jauh terpuruk dari kamu, makanya dia ya mungkin akan melakukan hal-hal manipulatif lagi terhadap kamu kalau kamu masih lemah seperti yang dulu. Makanya di sini kamu itu harus lebih kuat daripada permasalahan yang ada, harus lebih tangguh, dan jangan mudah untuk dikendalikan oleh orang lain gitu. Dan kamu akan mendapatkan keadilan ya. Orang-orang yang selama ini toksik dengan kamu, mereka akan mendapatkan karma dari Tuhan, dan segala sesuatu hal yang menjebak kamu di sini akan terungkap dan membuat kembali kebaik ya. Nama baik kamu akan kembali baik, kamu akan dikenal dan dipercaya oleh banyak orang untuk memegang tanggung jawab yang lebih besar lagi, dan sudah saatnya untuk kamu memulai kehidupan yang baru dengan kebahagiaan dan ketenangan hidup gitu ya. Karena ya hal-hal yang berupa ancaman,
ya intimidasi atau intervensi ini ya sedikit demi sedikit terlepas gitu. Jadi kamu benar-benar ngerasa tenang, ngerasa nyaman, dan walaupun hal-hal yang sebelumnya terjadi sangat-sangat mengerikan ya, tetapi di sini kamu mencoba untuk bangkit, mencoba untuk mandiri, dan mencoba untuk tangguh gitu. Dan ada hal yang memang harus kamu terima, hal yang memang harus kamu jalani gitu ya. Mungkin inilah takdir hidup kamu ya. Ada ketoksikan, ada kesedihan, ada pengkhianatan, ada luka, tetapi ini bukan akhir dari segalanya, melainkan ini adalah awal baru kebahagiaan hidup kamu. Dan ini adalah situasi-situasi yang menuntut kamu untuk harus menjadi lebih kuat, harus lebih berani, harus lebih tangguh, harus lebih bijak dalam mengambil keputusan dan menjalani kehidupan ini gitu. Dan kamu harus melihat bahwa segala sesuatu yang terjadi itu pasti ada hikmah, dan kamu itu harus bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda gitu. Dan jadilah diri kamu apa adanya, dengan kemampuan kamu, dengan intelektual kamu, dengan kepintaran kamu, dengan kemandirian diri kamu. Jangan berharap kepada orang lain, melainkan berharap kepada Tuhan dan lebih percaya kepada diri sendiri gitu. Karena terkadang orang-orang yang menghancurkan kamu adalah orang-orang terdekat kamu sendiri ya, yang mereka kenal bagaimana diri kamu, apa rahasia kamu, dan sampai ke hal-hal yang privasi sekali gitu. Makanya ya kamu harus bisa membentengi diri, kamu harus bisa membatasi diri dari pergaulan dan lebih menggunakan intuisi kamu gitu. Selanjutnya sudah saatnya untuk kamu mengekspresikan diri kamu. Sudah saatnya untuk kamu ya menjadi lebih dikenal oleh banyak orang, menunjukkan bagaimana bakat kamu, potensi kamu, kemampuan kamu, kepintaran kamu gitu. Karena sudah cukup deh kamu berada di titik kegelapan, sudah cukup deh kamu berada di titik yang penuh dengan hal-hal negatif, hal-hal mengerikan, penuh dengan kekecewaan, penuh dengan ancaman gitu. Dan inilah saatnya untuk kamu membebaskan diri dari hal-hal seperti itu, mengekspresikan diri kamu, mengembangkan diri gitu. Dan juga aku ngerasakan kamu ya tetap berpegang teguh dengan pendirian kamu. Kalau kamu ngerasakan hal ini adalah benar, ya kamu akan meyakinkan bahwa ini adalah benar gitu ya. Tetap yakin dengan pilihan diri kamu sendiri, tetap yakin dengan prinsip kamu gitu. Karena dengan begini kamu gak akan mudah untuk dijatuhkan, dimanfaatkan, dan dikendalikan oleh orang lain. Jadi inilah prinsip hidup dan integritas yang memang kamu pegang. Dan Cancer ya, pelan tapi pasti semuanya akan berubah ke arah yang lebih baik lagi, dan kamu akan memperoleh kebahagiaan ya, seiring dengan perubahan di dalam hidup kamu, seiring dengan kamu melepaskan diri dari energi toksik, dan kamu mencoba untuk terhubung dengan orang-orang yang benar-benar bisa membimbing kamu dan membawa kamu keluar dari keterpurukan dan kesedihan. Dan hal ini lebih menguatkan diri ya, karena mental kamu itu semakin kuat gitu. Dan kamu mencoba untuk ya mengklaim energi kamu, karena di sini ada power. Cukup sudah kamu kecewa, cukup sudah kamu sedih, sakit hati, marah, benci gitu ya. Dan kamu harus bersiap memulai kehidupan yang baru, menerima kenyataan yang ada, dan harus berani untuk menolak, berkata tidak terhadap hal-hal yang memang kamu rasakan ini akan menghancurkan diri kamu gitu ya. Karena kamu punya power, makanya ini harus kamu gunakan untuk hal-hal yang penting, untuk hal-hal yang memang dirasakan ini diperlukan gitu. Dan jadilah diri kamu sendiri, karena dengan perubahan-perubahan besar di dalam diri kamu ini akan menuntun kamu untuk memperoleh sesuatu hal yang sangat luar biasa, dan membuat kamu itu benar-benar melepaskan diri dari bayang masa lalu, membuat kamu mencoba untuk menerima kenyataan dan melakukan perubahan-perubahan di dalam hidup gitu. Dan selanjutnya ada hal baru, ada cinta, ada kehadiran seseorang yang bisa membuka hatimu, yang menerima keadaanmu, yang memperjuangkan kamu, dan membuat kamu itu benar-benar merasa dibutuhkan, merasa dicintai, merasa disayangi, merasa dirindukan dan dimanjakan ya, Cancer semuanya. Jadi inilah hal yang mengerikan
fakta yang terungkap dan membuka semua tabir misteri hidupmu. Dan apapun itu halnya, selalu berpikir positif dan lakukan perubahan. Oke Cancer semua, demikian readingan aku kali ini. Semoga ini resonate dengan kamu semuanya. Sampai bertemu lagi di video aku selanjutnya. Dadah.